Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali Gereja Pantai Kosan Indonesia Jemaat Firman Melatimas menyapa saudara dimanapun saudara berada. Tots yang ada. Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-38. Lukas pasal 10 ayat 38 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik baginya, bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara kasih Tuhan, saudara pasti setuju bersama dengan saya, saudaraku. Marta dan Maria, saudaraku, dua saudara saudara yang begitu luar biasa. Satu melayani saudaraku kebutuhan, satu saudaraku duduk di bawah kaki Yesus, saudaraku menerima pengajaran demi pengajaran, firman demi firman, saudaraku. Sehingga dia pun saudaraku dipuji Tuhan bahwa dia menerima yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya, saudaraku. Mari, dia menerima yang terbaik yang tidak diambil daripadanya, saudara. Mari kita saudaraku tahu betapa saudaraku bangganya Maria, saudaraku, karena dipuji oleh Yesus bahwa dia menerima bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, saudaraku. Berbeda dengan Marta, saudaraku, melayani, membuat segala konsumsi yang ada, saudaraku, dan menyediakan segala satunya, tapi saudara, dia merasa bahwa dia bekerja sendiri. Mari saudara, hari-hari ini banyak saudaraku orang Kristen yang merasa seorang diri melayani, saudaraku. Tapi mari saudaraku, bagian kita saudara, kalau memang kita dipercayakan untuk melayani, mari kita melayani, saudaraku, tanpa kita mengeluh. Saudaraku, kalau memang kita saudara menjadi bagian kita, saudaraku, adalah kita belajar dan belajar, saudaraku, terus firman Allah, saudaraku, marilah kita boleh mengambil bagian yang terbaik daripada Tuhan untuk kita, saudaraku, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi Tuhan. Nah, saudara Tuhan, kita lihat lebih lanjut dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11, kita baca ayatnya yang ke-37. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-37 tertulis demikian. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu ada sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari. Sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya bahwa engkau akan melihat, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Saudara kasih Tuhan, kita lihat sini bahwa tadi saudaraku kita sudah membaca dalam Lukas pasal 10 bahwa Marta, saudara Tuhan, melayani. Maria, saudaraku, dipuji oleh Yesus. Tapi saudara, mari di tengah-tengah kondisi yang ada, saudaraku, baru kita lihat, saudaraku, harusnya Maria mengambil bagiannya yang tidak akan diambil daripada yang terbaik, saudaraku. Tetapi mari saudaraku, seringkali saudaraku kita hanya melihat, saudaraku, orang secara lahiriah, saudaraku. Marta melayani secara lahiriah. Maria juga, saudaraku, beribadah, saudaraku, dan mendengarkan firman Tuhan secara lahiriah, saudaraku. Sehingga firman itu menjadi logos baginya, saudaraku, tidak hidup. Nah, saudara, satu ketika Lazarus, saudaraku, saudaranya itu sakit. Diberi kabar kepada Yesus. Yesus sengaja tinggal lebih lama lagi, saudaraku. Tujuannya apa? Untuk kita belajar percaya, saudaraku. Nah, mari saudara, ketika saudara Lazarus meninggal, saudara, dan sudah dikubur 4 hari, saudara, baru Yesus datang. Dan ketika Marta, saudara, datang menerima Yesus, saudara, dia berkata, "Tuhan, kalau engkau ada pada waktu dia sakit, dia tidak akan mati." Saudara. Marta, saudara, datang kepada Yesus, saudara, menerima Yesus, walaupun dengan ucapan, saudara, seakan-akan bahwa habis sudah, selesai, saudara. Tapi saudara, mari orang yang tadi saya katakan
kelihatan yang begitu baik, begitu luar biasa saudaraku, duduk di bawah kaki Yesus. Tetapi ternyata saudara, firman itu saudaraku tidak menjadi hidup baginya saudara. Firman itu tidak menjadi rema baginya saudara. Sehingga logos demi logos yang dia terima saudaraku. Nah ketika saudara sakit saudaraku, Yesus tidak mau hadir saudaraku, dia marah. Dia saudaraku tidak mau datang kepada Yesus. Dia tidak mau menerima Yesus saudara. Sehingga saudaraku, dia saudaraku, dia saudara tetap ada di tempat dia di mana dia ada. Nah mari saudara, kita lihat di sini. Seringkali saudara kita melihat orang begitu luar biasa. Saudara. Dia begitu luar biasa. Tapi kenyataan saudara, apapun yang dia terima saudara, itu logos adanya saudara. Sehingga tidak hidup saudara. Dan ketika ada masalah saudara, kita bisa melihat bahwa orang itu menyalahkan Tuhan saudara. Tidak menjadi hidup dalam firman Allah saudara. Dan ketika saudara diberitahu oleh Marta bahwa Yesus datang mencarimu, saudaraku, baru dia datang saudara, dan dia tersungkur saudara. Dia menyadari bahwa apapun kehidupannya saudaraku, logos adanya. Apapun saudara firman-Nya dengan tidak menjadi rema, tidak menjadi hidup saudaraku. Sehingga saudara kasih Tuhan, dia saudaraku menyadari bahwa dia salah. Dan oleh karena itu, tetapi saudara yang keluar dari mulutnya saudaraku, perkataan yang sama seperti yang dia katakan Marta, Guru, engkau ada pada waktu itu, saudaraku tidak mati. Saudara, copy paste saudaraku, kopas begitu luar biasa saudaraku. Marta saudara mengucapkan kata itu, kalimat itu, dan Maria pun saudaraku mengucapkan kata yang sama saudaraku. Dan akhirnya saudara kasih Tuhan, Maria menyadari bahwa dia telah menyalahi Tuhan dan tidak hidup dalam firman Allah yang seringkali dia dengar dengan duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan firman dan pengajaran Yesus. Dan akhirnya saudara, Tuhan berkata kepada mereka bahwa ada kubur Yesus, ada kubur Lazarus yang ditutup oleh batu. Dan apa yang dikatakan Yesus? Angkat batu itu. Nah saudara, apa saudaraku yang membuat Marta saudara tidak hidup dalam firman Allah? Walaupun dia memiliki firman Allah, berbeda saudaraku dengan Maria, dia tidak memiliki firman. Dia tahu saudaraku bahwa pada waktu nanti Lazarus akan bangkit dengan tubuh kebangkitan saudaraku. Dia tahu semua itu saudaraku. Tetapi saudara, dia tetap saudaraku tidak percaya. Apa yang menghalanginya? Batu itu saudaraku. Nah mari saudara, seringkali saudaraku batu-batu itu saudaraku ada dalam kehidupan kita saudaraku. Kita harus saudaraku singkirkan. Dan biarlah kubur itu saudaraku boleh keluar. Lazarus keluar saudaraku dengan kain kapan yang masih adanya. Dan dengan tangan dan kaki saudaraku yang dililit. Mari saudara, yang saya ingin katakan saudaraku bahwa ayat 35. Kita baca ayat 35. Maka menangislah Yesus. Pendek ayat ini saudaraku, tetapi saudaraku, mari kita belajar saudaraku, bahwa kondisi Marta, terlebih lagi kondisi Maria saudaraku, membuat Yesus sedih, membuat Yesus menangis saudaraku. Bukan menangis karena kematian Lazarus, bukan. Tapi saudaraku, dia menangisi siapa? Menangisi orang banyak yang ada di rumah Marta dan Maria. Menangisi Marta saudaraku, menangisi Maria saudaraku. Karena apa? Mereka saudaraku tidak layak untuk boleh menerima apapun yang menjadi bagian daripada mereka. Oleh karena itu, saudaraku, mari angkat batu itu. Biarkan saudaraku, semua yang mati itu saudaraku hidup kembali dalam hidup kita. Firman yang mati saudaraku hidup dalam kehidupan kita. Kasih yang mati itu menjadi hidup dalam hidup kita saudaraku. Sehingga cermin kisah saudaraku sebagai orang yang dikasihi Tuhan saudaraku, melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya saudaraku kekasihan, Lazarus didapatinya saudaraku hidup dan hidup. Mari saudara, hidupkan firman Allah, hidupkan pelayanan kita, hidupkan kasih kita, hidupkan saudaraku di tengah-tengah orang banyak itu. Mereka boleh melihat bahwa tidak sia-sia kita melayani, tidak sia-sia kita mendengarkan firman Allah, karena firman Allah itu jadi rema bagi kita semua yang ada. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan, kembali Tuhan di akhir daripada menyapa kami pada pagi hari ini. Kami datang padamu Tuhan, kami belajar hari ini bahwa seringkali Tuhan kami dilihat secara lahiriah, kami melayani. Secara lahiriah kami beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tapi ketika masalah datang, ketika Tuhan belum menjawab doa-doa kami, belum menjawab Tuhan apa yang menjadi seruan kami begitu marah kepada Tuhan. Itulah tanda Tuhan bahwa kami hanya dilihat secara lahiriah. Tapi hari ini Engkau ingin mengingatkan kami bahwa kami harus merubah kehidupan kami harus tersungkur di bawah kaki-Mu, kami harus mengaku bahwa kami Tuhan selama ini menerima segala sesuatunya secara logos, tidak menjadi rema. Berkati umat-umat-Mu dalam segala aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini. Hamba yakin yang percaya Engkau tetap bersama dengan kami, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan dan usahakan.
Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Kami ucap sungguh terima kasih untuk semua ini. Kami meteraikan semua ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.